거 아니야. 당신이 여기 호기 있어서 어차피 죽을 거. Hai Cinesider, balik lagi di Cineside. Di sini gue bakal ceritain alur cerita series biar kalian nggak usah capek-capek untuk nontonin semua episodenya. Dan kali ini gue bakal lanjutin alur cerita series dari Squid Game, episode ke-6. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai alur ceritanya. Di episode sebelumnya, ketegangan semakin memuncak dengan tim Gi-hun yang nyaris kalah dalam permainan tarik tambang. Berkat strategi brilian Sang-woo, mereka berhasil memenangkan pertandingan dan menyelamatkan nyawa mereka. Sementara itu, Junho yang menyamar sebagai petugas semakin mendalami rahasia permainan, hingga terlibat dalam momen-momen berbahaya dengan petugas lain dan pemain 111 yang terlibat. Penyelidikannya membawanya ke arsip penting permainan di mana ia menemukan fakta yang mengejutkan mengenai permainan Squid Game yang telah berlangsung sejak 1988. Dan pemenang tahun 2015 adalah kakaknya In-ho. Episode 6 dimulai dengan suasana tegang saat para pemain yang tersisa diperiksa oleh petugas bertopeng. Di tengah persiapan, Gi-hun yang peduli dengan kondisi pemain 001 memberikan jaketnya untuk menutupi noda di celana kakek tersebut agar tidak terlihat mengompol. Setelah semua pemain siap, mereka diarahkan ke area permainan berikutnya. Di sepanjang perjalanan, para pemain diperlihatkan tubuh-tubuh petugas dan Byung-ki yang terlibat dalam skema curang di permainan sebelumnya, karena sumber informasinya, Byung-ki telah meninggal. Sementara itu, Junho yang masih menyamar sebagai petugas berada di ruangan rahasia dan sibuk memotret dokumen-dokumen penting. Junho hampir saja mengangkat telepon itu, tetapi ia terpaksa bersembunyi ketika Frontman tiba-tiba kembali ke para pemain. Mereka diberikan instruksi untuk membentuk tim beranggotakan 2 orang. 끊임은 2인 1조로 진행됩니다. Di sisi lain, Junho mencoba menggunakan telepon yang ada untuk menghubungi polisi. Sayangnya, sambungan telepon itu tidak bisa digunakan untuk menelpon keluar. Di area permainan, Minyo dengan penuh keyakinan mencoba meyakinkan pemain lain untuk berpasangan dengannya. Namun tidak ada yang tertarik, karena Minyo dikenal sering bermulut besar dan kurang bisa diandalkan. Sae-byok dengan nada dingin menyuruh Minyo diam. Sementara itu, Sae-byok memilih menjauh dari keramaian, diikuti oleh Ji-young. Ketika Gi-hun mencoba mengajak Sang-woo untuk menjadi pasangannya, Sang-woo justru memilih Ali. Meskipun kecewa, Gi-hun terpaksa merelakan pilihannya. Di saat yang sama, Gi-hun mendapati dirinya tersisa bersama pemain 001, sang kakek. Melihat Gi-hun yang telah membantunya sebelumnya, pemain 001 dengan tulus memberikan jaketnya kepada Gi-hun sebagai bentuk rasa terima kasih. Di tempat lain, Sae-byok menerima ajakan Ji-young yang menjadi pasangan. Kemudian Gi-hun berpapasan dengan seorang pria yang ternyata adalah guru matematika, yang secara logis bisa menjadi pasangan strategis bagi Gi-hun. Namun, karena rasa kasihan pada pemain 001, Gi-hun akhirnya memilih kakek tersebut sebagai pasangannya. Di sisi lain, Minyo yang tidak mendapat pasangan tampak panik, menyadari nasib buruk yang mungkin menantinya. Ketika para pemain mulai dibawa ke lokasi permainan, Minyo yang tertinggal terdengar berteriak dengan ketakutan. 아직 짝이 없는데 내 짝 어디 갔어? Para pemain dibawa ke area permainan oleh petugas, masing-masing bersama pasangan mereka. Di tengah perjalanan, pemain 001 berbicara kepada Gi-hun bahwa tempat ini mengingatkannya pada lingkungan tempat ia tinggal semasa kecil. Ketika sampai, para pemain diberitahu bahwa permainan yang akan mereka mainkan adalah kelereng. Mendengar ini, Gi-hun merasa sedikit lega. Sang kakek pun mengajak Gi-hun untuk menjadi gaganbu, sebuah istilah yang berarti teman dekat yang saling berbagi kelereng tanpa perhitungan. Mereka berjanji untuk saling mendukung. Namun, suasana berubah drastis ketika aturan permainan diumumkan. Alih-alih bekerja sama, para pemain justru harus bersaing melawan pasangan mereka sendiri. Hal ini membuat semua orang terkejut, karena mereka harus mengalahkan orang yang telah mereka pilih untuk bisa dipercaya. Pemain 001 tiba-tiba berjalan berkeliling. Di sisi lain, para pemain yang mulai memahami kenyataan pahit yang mereka hadapi bahwa mereka harus mengkhianati orang yang mereka percayai demi bertahan hidup. Di sisi lain, Sae-byok dan Ji-young tampak belum memulai permainan mereka. Sae-byok mempertahankan sikap dinginnya. Sementara itu, Gi-hun terus mengejar pemain 001. Di tempat lain, Dokso dan bawahannya sedang memainkan permainan mereka. Keadaan berbalik ketika Dokso kalah di awal permainan. Saat itu, sifat asli bawahannya mulai terlihat. Kembali ke Ji-young dan Sae-byok, mereka akhirnya memutuskan untuk memainkan satu putaran saja. Kemudian Ji-young memanfaatkan
memanfaatkan waktu ini untuk berbicara lebih dalam tentang kehidupan mereka. Ji-young ingin menggunakan waktu yang ada untuk memahami satu sama lain. Kembali ke permainan Sang-woo dan Ali, di mana Sang-woo yang terus-terusan kalah. Meskipun Ali ingin memberhentikan permainan, San-woo tetap memaksa untuk melanjutkan permainan saja. Gi-hun yang sebelumnya frustasi, akhirnya berhasil membuat pemain 001 setuju untuk memulai permainan. 구슬치기 거 아니야. 당신이 여기 호기 있어서 어차피 죽을 거라 상관없어. Sementara itu, Dokso yang terus kalah mencoba untuk mengganti permainan. Ia berargumen bahwa ada aturan tentang kesetaraan dalam permainan, yang akhirnya membuat petugas mengizinkan perubahan permainan. 발 쫄리긴. 각자 하나씩 고수를 던지는 거야. Kembali ke Sang-woo yang terlihat kalah terus-menerus, membuat dirinya emosi kepada Ali dan menuduhnya telah berbuat curang. Namun sebelum Sang-woo bertindak lebih jauh, petugas menodongkan pistol ke arah Sang-woo untuk menghentikannya. 30분 안에 한쪽이 꼭 구슬을 닿다는 법은 없잖아. 내가 생각하기에 이 안에서 결국 몇 팀은 그럼 그때는 네 손으로 너랑 나랑 한 팀으로 승부할 수 있어. Sementara itu, Sae-byok dan Ji-young yang terlihat berbicara satu sama lain. Keduanya saling memperkenalkan diri lebih dalam. Di sini Sae-byok bercerita bahwa ayahnya sudah meninggal, namun ibunya masih terperangkap di Korea Utara. Di sisi lain, Gi-hun dan pemain 001 di awal permainan, Gi-hun mengalami kekalahan besar dan kehilangan 5 kelereng sekaligus. Kembali ke Sae-byok dan Ji-young, di mana Sae-byok mengungkapkan mimpinya untuk membeli rumah yang nyaman dan hidup bersama adiknya setelah keluar dari permainan. Sementara itu, Sang-woo yang sedang bermain dengan Ali tampak memohon kepada Ali, meyakinkan bahwa ada cara untuk mereka bisa bersama-sama menang. 내 작전 때문에 산 거고. 나도 가족 있습니다. Kembali ke Gi-hun, ia kembali kalah dalam permainan, menyisakan hanya 1 kelereng terakhir. Petugas sudah bersiap untuk menembak Gi-hun jika ia kalah sepenuhnya. Sementara itu, Ji-young yang akhirnya membuka diri kepada Sae-byok yang menceritakan kisah kelam keluarganya, di mana ibunya dibunuh oleh ayahnya, yang merupakan seorang pendeta. Ayahnya memiliki temperamen yang buruk dan sering menyakiti keluarganya secara fisik dan emosional, termasuk melakukan tindakan asusila kepada Ji-young. Dalam situasi putus asa, Ji-young akhirnya membunuh ayahnya sendiri. Kembali ke permainan, Gi-hun dan pemain 001, di mana terlihat pemain 001 yang mulai menunjukkan tanda-tanda kepikunan. Gi-hun yang berada di ujung tanduk memanfaatkan keadaan tersebut untuk membalikan situasi. Meski berhasil, Gi-hun terlihat diliputi rasa bersalah karena harus memanfaatkan kelemahan seorang kakek tua. Sang-woo dengan sikap manipulatifnya meminta Ali untuk mencari pasangan lain yang mungkin bisa mereka lawan setelah waktu habis. Ia meyakinkan Ali untuk meninggalkan kantong kelerengnya dengan alasan agar Sang-woo bisa menjaganya. Ali yang naif dan sepenuhnya mempercayai Sang-woo mengikuti permintaan tersebut tanpa kecurigaan. 이거 잃어버리면 끝이야. 알지? Sementara itu, Ji-young terlihat mengungkapkan bahwa ia sebenarnya tidak memiliki tujuan hidup lagi. Kemudian, kebenciannya terhadap agama berakar pada perlakuan buruk ayahnya. Kembali ke permainan lain, Dokso akhirnya berhasil menang dalam pertandingan dengan bawahannya. Namun, ketika bawahannya yang kalah mencoba melarikan diri, ia langsung ditembak oleh petugas di depan para pemain lainnya. 덕수야, Suara tembakan ini membuat semua perhatian teralihkan. Sang-woo menggunakan kesempatan tersebut untuk menukar kantong lereng Ali. Di sisi lain, Gi-hun yang masih memainkan permainan dengan 001 yang terlihat terus memanfaatkan kepikunan sang kakek untuk memenangi pertandingan. Ali yang masih sibuk mencari pasangan lain untuk bermain dengan dirinya dan Sang-woo tidak menyadari bahwa kantong kelerengnya telah ditukar oleh Sang-woo. Di sisi lain, Sang-woo kini dengan licik telah berhasil mengumpulkan 20 kelereng dan mengamankan posisinya dalam permainan. Kembali ke Gi-hun, ia mulai menyadari bahwa kelereng terakhir milik pemain 001 bisa dengan mudah ia tebak untuk memenangkan pertandingan. 꼭 해줘야 하는데. 했지?
Sementara itu, Sae-byeok dan Ji-young yang akhirnya bermain. Mereka memutuskan untuk bermain dengan cara melempar kelereng ke arah tembok. Dan yang paling dekat ke tembok adalah pemenangnya. Di sisi lain, sang kakek meminta satu kelereng untuk terus bermain. Namun Gi-hun menolak, melanggar janji mereka sebagai geganbu. Ketika Gi-hun memeriksa kantong kelerengnya, ternyata pemain 001 masih memiliki satu kelereng. Kembali ke Sae-byeok dan Ji-young, momen emosional terjadi saat Ji-young dengan sengaja melempar kelerengnya secara perlahan, membuatnya kalah dan memberikan kemenangan kepada Sae-byeok. Sae-byeok yang kesal meminta Ji-young untuk mengulangi lemparannya, tetapi Ji-young menolak. Ia mengatakan bahwa Sae-byeok memiliki tujuan yang harus dicapai setelah keluar dari permainan, sementara ia merasa tidak memiliki apa-apa lagi untuk diperjuangkan. Di sisi lain, Ali baru menyadari bahwa ia telah ditipu oleh Sang-woo dengan kantong kelerengnya yang telah diganti oleh kerikil. Ali kalah dan akhirnya dieksekusi oleh petugas. Setelah permainan selesai, Sae-byeok dan Ji-young harus berpisah. Sae-byeok yang menang melangkah pergi dengan berat hati. Kembali ke Gi-hun, ia akhirnya menemukan pemain 001. Sang kakek masih membicarakan cerita-cerita masa kecilnya. Kemudian ia mengusulkan untuk memainkan satu permainan terakhir dengan mempertaruhkan seluruh kelereng yang dimilikinya. Gi-hun pun menolak dan mengatakan bahwa itu tidak adil. Namun pemain 001 dengan tenang menjawab, kalau begitu, apakah membohongi orang tua dan mengambil semua kelereng mereka adalah sesuatu yang benar? Gi-hun yang terdiam dalam momen ini yang penuh emosional. Pemain 001 kemudian menyerahkan satu kelereng terakhirnya kepada Gi-hun secara sukarela. Ia mengingatkan bahwa mereka telah berjanji menjadi gaganbu, teman sejati yang saling berbagi kelereng. Belum pergi, sang kakek yang ternyata bernama Il-nam berterima kasih kepada Gi-hun karena telah membuatnya merasa senang sebelum dirinya dibunuh. Ia meyakinkan Gi-hun bahwa semuanya akan baik-baik saja. Oke, sekian alur cerita dari Squid Game episode ke-6. Tentunya bakal gue lanjut untuk episode 7 secepatnya. Dan nanti di akhir season, gue bakal kasih rating dan review dari gue. So stay tune sampai season ini berakhir. Bye-bye!